Kabartus Renungan Harian Anak. Kabartus hidupku bagi Kristus. Salam Habatus anak-anak, hidupku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur saatnya belajar firman Tuhan. Kami mohon anugerah, belas kasihan pertolongan Tuhan, supaya kami mengerti dan kami hidup dipimpin di dalam kebaikan Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah anak-anak, Nehemia 13, bangsa Israel kembali melanggar perjanjian, menaati hukum Taurat dengan sungguh-sungguh. Berdosa lagi, lagi. Itulah yang dilakukan bangsa Israel. Ada banyak dosa yang dilakukan Israel. Salah satunya adalah Imam Eliasib, salah satu pemimpin Israel, demi kepentingan diri memberi tempat bagi Tobia di bait suci. Nah, kita baca sama-sama ayat keempat Nehemia pasal 13. Tetapi sebelum masa itu, Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia, menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Ini pelanggaran besar di hadapan Allah, memberikan kedudukan istimewa kepada Tobia, orang yang ditolak Tuhan tetapi justru ditempatkan di tempat yang dikuduskan untuk beribadah kepada Allah. Tobia adalah seorang Amon, bukan umat Allah. Tobia adalah musuh bangsa Israel. Tobia adalah teman Sanbalat. Mereka berdua sangat menentang pembangunan tembok Yerusalem. Tobia tidak akan mungkin termasuk umat Allah. Dan banyak lagi pelanggaran yang dilakukan bangsa Israel. Kalian baca semuanya di dalam Nehemia 13 ayat 1 sampai 31. Dosa. Itulah yang dilakukan bangsa Israel. Hati yang berdosa senang melakukan perbuatan dosa. Padahal akibat dosa sangat serius. Bangsa Israel berdosa. Kamu, saya juga berdosa. Ketika malas belajar, malas bantu orang tua di rumah, malas baca Alkitab, itu semua dosa. Benar apa kata Alkitab dalam Pengkhotbah 7 ayat 20. Tidak ada yang saleh, tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Ketika Nehemia mengetahui bangsa Israel kembali berbuat dosa, hati Nehemia sedih sekaligus marah. Marah sekali. Nehemia sedih dan marah kepada perbuatan dosa. Nehemia tidak tinggal diam. Nehemia tidak kompromi dengan dosa. Nehemia bertindak tegas, memperbaharui kerusakan-kerusakan yang terjadi supaya kembali kepada kebenaran Tuhan. Supaya kehidupan bangsa Israel kembali berjalan dan pembaharuan terus berlangsung. Anak-anak, Allah mengasihi Nehemia, bangsa Israel, kamu juga saya. Allah yang mengasihi adalah Allah yang setia kepada perjanjiannya. Meskipun bangsa Israel jahat, berdosa, tetapi Allah selalu menginginkan bangsa Israel bertobat, berubah. Dan Nehemia dipakai Allah untuk membawa Israel kembali kepada Allah. Nehemia adalah seorang pemimpin rohani yang berwibawa, peka terhadap dosa sekecil apapun, berani menentang dan menghancurkan dosa, tidak kompromi terhadap dosa, sungguh-sungguh membimbing pertumbuhan rohani bangsa Israel. Nah anak-anak, apa yang dikerjakan Nehemia mengingatkan kita tentang Tuhan Yesus yang menjadi teladan sempurna dalam memimpin kehidupan umat Allah. Di dalam kasih-Nya yang besar, Tuhan Yesus rela beri dirinya menggantikan hukuman dosa kamu, saya, juga banyak orang dengan cara mati di atas kayu salib, bangkit hari ketiga, menang hidup selama-lamanya. Supaya setiap anak yang percaya dosa dihapuskan, diberikan hidup yang baru, dipimpin Roh Kudus yang menolong kita mengerti apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan mau kita berdoa supaya Tuhan bangkitkan pemimpin-pemimpin rohani seperti Nehemia di rumah, di gereja, di sekolah, di pemerintahan, dimanapun ya kita taat berdoa. Tuhan mau kamu
kamu dan saya memberi diri, dibentuk oleh kasih Tuhan menjadi anak-anak yang membenci apa yang Tuhan benci, mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Maka kita pun memberi diri untuk dibentuk oleh pimpinan Tuhan. Habatus hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, maukah kalian memiliki pemimpin yang sempurna, yang penuh dengan cinta kasih yang besar? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan, sehingga kami tahu apa yang harus kami kerjakan di hadapan Allah, kami yang kudus, yang juga mengasihi. Tolonglah kami untuk makin mengasihi firman Tuhan, sehingga kami dapat memberikan seluruh hidup kami untuk hidup bagi Kristus. Ampunilah setiap kelemahan kami, sertailah dan berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.